Dalam Islam, wanita yang disebut sebagai pembawa kayu bakar di neraka adalah Jamil, istri dari Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW. Dia dikenal karena permusuhannya yang keras terhadap Nabi dan ajaran Islam. Jamil aktif menyebarkan fitnah dan mencoba menghalangi dakwah Rasulullah SAW, bahkan meletakkan duri di jalan yang dilewati Nabi. Dalam surah Al-Masad Al-Lahab, Allah mengabadikan nasib Abu Lahab dan istrinya. Ayat keempat menyebutkan bahwa Jamil akan membawa kayu bakar, sebuah gambaran siksa yang akan diterimanya di neraka sebagai balasan atas kejahatannya. Dalam Islam, ada 3 pemuda yang sangat bangga dengan nasab dan keturunan mereka, yang mencerminkan keteguhan iman dan kecintaan mereka kepada Islam. Pertama adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Ali bangga menjadi bagian dari keluarga Nabi dan memperjuangkan agama Islam dengan penuh semangat sejak masa mudanya. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'ad bangga dengan garis keturunannya yang mulia, tetapi lebih bangga lagi saat mendapat kesempatan membela Islam dan berdiri di samping Rasulullah SAW dalam berbagai pertempuran. Terakhir, ada Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab. Sejak muda, ia bersemangat dalam menuntut ilmu dan bangga mengikuti jejak ayahnya sebagai pelopor Islam yang teguh dan bijaksana. Dalam sebuah kisah inspiratif dalam Islam, diceritakan seorang ibu yang selalu mendoakan kebaikan untuk anaknya. Namun, suatu hari, karena kesal, sang ibu secara tidak sengaja melontarkan doa yang kurang baik untuk bayinya, seperti mendoakan agar hidupnya tidak bahagia. Saat itu, sang bayi menangis seakan-akan mengerti doa yang diucapkan ibunya. Dalam cerita ini, bayi tersebut dipercaya memprotes doa ibunya karena doa orang tua sangatlah kuat dalam Islam. Sang ibu pun tersadar dan segera beristighfar, memohon ampunan Allah atas ucapannya. Sejak saat itu, ia berjanji hanya akan mendoakan kebaikan untuk anaknya. Cerita ini mengajarkan bahwa kita harus berhati-hati dalam berkata, terutama saat emosi. Doa orang tua adalah senjata yang bisa membawa berkah atau bencana bagi anak, sehingga penting untuk selalu mendoakan yang baik. Dalam Islam, Nabi Sulaiman AS adalah seorang nabi dan raja yang bijaksana, dikaruniai kekuasaan atas manusia, jin, dan hewan. Suatu ketika, ia mendengar kabar dari burung hut-hut tentang kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Ratu ini dan rakyatnya menyembah matahari. Sulaiman lalu mengirim surat untuk mengundang Balqis agar menyembah Allah. Tergerak oleh kebijaksanaan dan kekuatan Sulaiman, Balqis memutuskan untuk mengunjunginya. Sebelum ia tiba, Sulaiman memerintahkan jin memindahkan singgasana Balqis ke istananya sebagai tanda kuasa Allah. Ketika Balqis tiba dan melihat keajaiban tersebut, hatinya tersentuh melihat bukti kekuasaan Allah. Ia pun akhirnya menerima ajaran Nabi Sulaiman dan beriman. Dalam Islam, Rasulullah SAW memiliki rasa malu yang sangat tinggi, bahkan terhadap para sahabatnya. Suatu hari, saat Rasulullah sedang duduk bersama Abu Bakar dan Umar, datanglah Utsman bin Affan. Rasulullah segera merapikan pakaiannya dan menutup sebagian tubuhnya. Melihat itu, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukannya khusus untuk Utsman?" Rasulullah menjawab, "Bagaimana aku tidak merasa malu kepada orang yang malaikat saja merasa malu kepadanya?" Rasa malu Utsman yang begitu besar dan kesuciannya sangat dihormati oleh Rasulullah. Hal ini mengajarkan kepada kita betapa Islam menjunjung tinggi sifat malu yang baik, karena ia adalah cerminan keimanan dan akhlak mulia seorang hamba. Dalam Islam, kisah kematian Firaun adalah peringatan tentang kesombongan dan ketidaktaatan pada Allah. Firaun dikenal sebagai raja Mesir yang menindas Bani Israel dan menolak ajakan Nabi Musa untuk menyembah Allah. Saat Firaun mengejar Nabi Musa dan pengikutnya yang menyeberangi Laut Merah, Allah membelah laut menjadi jalan kering bagi mereka. Ketika Firaun dan tentaranya berada di tengah laut, air laut kembali menutup, menenggelamkan mereka semua. Di detik-detik terakhir hidupnya, Firaun menyadari kekuasaan Allah dan berteriak ingin beriman. Namun, saat itu terlambat, karena Allah menolak taubatnya. Dalam surah Yunus ayat 90-92, Allah menyebut bahwa ia menyelamatkan jasad Firaun.
sebagai tanda peringatan bagi umat manusia. Kisah ini mengingatkan bahwa kesombongan dan penolakan kepada Allah akan berakhir dengan kehancuran. Dalam Islam, orang yang tidak bersyukur dianggap lalai atas nikmat yang telah Allah berikan. Allah menciptakan manusia dengan banyak karunia, seperti kesehatan, rezeki, bahkan udara yang kita hirup setiap hari. Namun, ketika seseorang tidak bersyukur, ia bisa terjebak dalam kesombongan, menganggap bahwa segala sesuatu yang ia miliki adalah hasil usahanya sendiri. Al-Quran memperingatkan dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Namun, jika kamu kufur tidak bersyukur, ketahuilah bahwa azabku sangat pedih." Azab ini bisa berupa hilangnya berkah dalam hidup, ketidakpuasan batin, atau bahkan kesulitan yang datang bertubi-tubi. Sebagai Muslim, bersyukur bukan hanya ucapan, melainkan wujud ketaatan dan kesadaran bahwa segala nikmat berasal dari Allah. Dalam Islam, disebutkan bahwa di masa Nabi Muhammad SAW, ada seorang pengemis buta yang selalu menghina dan mencaci maki Nabi setiap kali mendengar namanya. Namun, Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas hinaan tersebut dengan kebencian. Sebaliknya, beliau mendekati pengemis tersebut secara diam-diam setiap pagi, menyuapi makanan dengan penuh kasih sayang tanpa memperkenalkan diri. Setelah Nabi wafat, sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, melanjutkan kebiasaan Nabi untuk menyuapi pengemis tersebut. Suatu hari, pengemis itu menyadari bahwa tangan yang menyuapinya berbeda dari biasanya. Ketika diberitahu bahwa orang yang biasa menyuapinya adalah Nabi Muhammad, pengemis buta itu terkejut dan sangat menyesal atas hinaannya. Kisah ini menggambarkan kelembutan dan kasih sayang Nabi terhadap semua makhluk, bahkan terhadap orang yang menghina beliau. Dalam Islam, ada keyakinan bahwa beberapa orang, baik karena amal saleh atau dosa besar, mungkin mengalami kejadian luar biasa setelah kematian. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang jasad yang ditolak bumi. Jasad ini, konon, tidak diterima oleh tanah, karena semasa hidupnya orang tersebut melakukan dosa yang sangat besar, seperti mengingkari Allah atau menyebarkan fitnah. Dalam beberapa riwayat, dikatakan bahwa orang-orang seperti itu mungkin tidak dimakamkan dengan baik, bahkan tubuhnya tetap utuh dan tidak rusak oleh alam. Namun, penting untuk diingat bahwa cerita-cerita semacam ini seringkali merupakan bagian dari tradisi lisan atau kisah-kisah peringatan, bukan ajaran dasar dalam Al-Quran atau hadis. Dalam Islam, nasib seseorang setelah mati sepenuhnya berada di tangan Allah, dan hanya Dia yang berhak menentukan pahala atau hukuman seseorang di akhirat. Dalam Islam, ada kisah yang terkenal tentang burung yang bertasbih kepada Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 44, Allah berfirman bahwa langit, bumi, dan segala makhluk yang ada di dalamnya, termasuk burung-burung, bertasbih kepadanya. Salah satu kisah yang menguatkan ini adalah ketika Nabi Sulaiman diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami bahasa hewan. Suatu hari, Nabi Sulaiman mendengar burung hot-hot bertasbih kepada Allah, mengingatkan kita bahwa semua makhluk, besar atau kecil, secara alami tunduk dan memuji kebesarannya. Kisah ini menunjukkan bahwa alam semesta, meskipun kadang tidak kita sadari, terus memuji dan menyembah Sang Pencipta.